Ibu, kita akan berdoa. Silakan kalian ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Kamu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tahu kami adalah makhluk yang berdosa. Kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap pelanggaran kami, agar kiranya berkat dan karunia yang akan Engkau berikan kepada kami yang tidak terhalang. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat ibadah kami ini, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap anak didik kami di rumah yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan Yesus yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak ibu, nah kita tahu betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya meskipun kita selalu menyakiti hati Tuhan, melanggar perintah Tuhan, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap baik kepada kita. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki. Nah untuk itu anak ibu, mari kita menjadi anak yang baik, ya, anak yang patuh terhadap firman Tuhan. Nah di lagu yang kedua ini kita angkat lagu pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Oke anak ibu, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Namun ibu mau ingatkan untuk mengumpulkan persembahannya saat tatap muka. Jadi jangan lupa untuk membawa persembahan saat tatap muka ya. Nah kita angkat lagu pujian yang berjudul Berilah yang Baik. Tuhan Yesus dan dikasihi oleh guru-guru semuanya. Apa kabarnya? Ibu berharap semua kita sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak ibu, kita akan
mengikuti ibadah bersama kita. Kita terberkati dengan lagu-lagu yang telah dinyanyikan oleh ibu-ibu guru. Betapa kita merasa bahwa Tuhan itu amat baik di setiap saat di dalam kehidupan kita. Baik dalam suka, baik dalam sukacita, Tuhan senantiasa hadir. Tuhan memberikan duka cita, sukacita, silih berganti untuk kebaikan dan pertumbuhan iman kita. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, mari kita sediakan Alkitab kita karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita satukan hati, kita berdoa ya. Dimanapun anak-anak TK, anak-anak SD berada, ya, mungkin ada yang rumahnya di Bagan, ada yang rumahnya di Belawan, ada rumahnya di Simpang Kantor, Serue, dan lain sebagainya. Dimanapun anak-anak ibu berada, kita satukan hati ya, kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, buat kehadiran Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kami. Sampai hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di hati kami, di hati anak-anak Tuhan yang mendengarkan, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong mereka. Demikian juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang Tuhan, aku menyadari, hambamu menyadari bahwa hambamu ini adalah haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh panca indera untuk hambamu ini boleh memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan orang tua, anak-anak kami, orang tua kami, demikian juga anak-anak kami dalam pertumbuhan. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu, yuk sediakan Alkitabnya. Tema kita pada pagi hari ini, kebaikan Allah terbukti. Apa anak-anak ibu? Kebaikan Allah terbukti. Iya, bagus. Dari 2 Korintus 8 ayat 21. 2 Korintus 8 ayat 21. Ayo, apa ya kira-kira bunyinya? Coba buka Alkitabnya. Sudah dapatkah? 2 Korintus 8 ayat 21. Ibu baca ya nak ya. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, anak-anak ibu pernah nggak dengar positive thinking katanya? Positive thinking, berpikiran positif. Berpikiran positif dalam segala sesuatu. Anak-anak ibu harus berpikiran positif, ya, karena berpikiran positif itu berpikir seseorang yang didasari atas pemikiran yang logis, di mana ia memandang segala sesuatu dari segi positifnya, dari segi baiknya. Nah, baik itu kita berada di sekitar kita, baik itu kita berada di lingkungan sekolah, baik itu kita berada di luar, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita harus berpikiran positif, berpikir yang baik. Ya, anak-anak ibu, kenapa? Karena berpikiran positif tadi itu orang yang dapat berpikir secara logis. Kalau anak-anak ibu misalnya dalam bermain, terjadi sesuatu hal yang mungkin menyakiti hatimu, temanmu menyakiti hatimu pada saat kamu bermain. Nah, kemudian selesai kamu bermain, setelah selesai permasalahan bermain, kemudian kamu pulang, lalu kamu berpikir, kenapa ya tadi terjadi perselisihan?
Sudahlah, mungkin itu untuk kebaikan saya. Itu pelajaran agar saya lebih berhati-hati dalam berteman. Itu pelajaran agar saya lebih berhati-hati berkata-kata. Nah, jangan langsung berpikiran yang negatif. Selalu berpikiran positif. Kalau anak-anak ibu berpikiran negatif, wah, ini mukanya selalu cemberut. Karena apa? Di pikirannya selalu ada yang tidak baik, yang negatif, yang buruk. Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk senantiasa berpikiran positif. Positive thinking. Apapun yang terjadi, berpikirlah yang positif. Berpikir bahwa kalau sesuatu itu terjadi untuk kebaikan kita. Nah, ketika seseorang memiliki pemikiran yang positif, nah ini banyak ya anak-anak ibu, dari sisi kebaikan kita selalu berpikiran positif. Ini banyak yang membuat kita semakin sehat. Ketika seseorang memiliki pemikiran yang positif, maka ia akan tetap melanjutkan kehidupan yang dijalaninya dengan penuh semangat, harapan dan ucapan syukur. Ya, bila kita belajar, contohnya belajar, lalu kita ditegur salah satu guru karena mungkin kita sudah giat belajar, ada kesalahan, mungkin Tuhan, lalu guru memanggil, lalu menegur kita. Nah, jangan langsung berpikiran yang negatif. Aduh, aku sudah kerja, aku sudah kerjakan tugas, tetapi ibu itu marah kepadaku. Berpikiranlah yang positif, nak. Berpikir, mungkin ibu itu marah karena pekerjaanku salah. Aku akan memperbaikinya, aku akan lebih baik lagi. Ingat, kalau anak-anak yang selalu berpikiran positif, dia itu pasti selalu sukacita, selalu tersenyum. Bandingkan kalau anak-anak yang selalu pikirannya negatif. Nanti aku kalau sekolah nggak selesai tugas agama, Ibu Nurat marah. Aduh, aku nggak usah sekolah lah. Nah, pikiran negatifmu itu membuat engkau jadi cemberut, membuat engkau jadi hanya di rumah saja. Tetapi bila engkau berpikiran positif, anak-anak ibu, kalau aku tidak siap tugas agama, nanti aku beritahu kepada ibu guru, alasannya mungkin ibu itu akan berterima. Nah, kamu kan bersemangat, ya, selalulah berpikiran positif. Karena apa, nak? Negatif itu iblis yang bekerja. Kalau engkau berpikiran yang tidak baik, iblis yang bekerja di dalam tubuhmu. Perhatikan, anak-anak ibu, bila kita diperhadapkan dengan suatu persoalan, ya, anak-anak ibu dipaksa untuk berpikiran negatif, ya. Kalau ada masalah, lalu kita, aduh, kenapa Tuhan ini seperti ini, kenapa Tuhan berikan ini, aku tidak mampu. Nah, disitulah kesempatan iblis masuk. Iblis semakin merajalela untuk mengajak kamu berpikiran yang tidak baik, berpikiran yang positif. Biasanya seseorang yang berpikiran negatif akan membuat ia tidak dapat berpikir secara logis. Ia memakai pikirannya saja. Dan iblis bekerja di dalamnya agar engkau selalu berpikiran negatif terhadap segala sesuatu. Dan akan menimbulkan rasa sedih, murung, cemberut, tidak bersemangat. Kalau dicakapi temannya pun bawaannya mau marah saja, karena di pikirannya ada pikiran negatif. Karena di dalam tubuhnya iblis yang bekerja. Anak-anak ibu, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk senantiasa berpikiran positif. Orang yang selalu memandang segala sesuatu dari sisi negatifnya akan menyebabkan orang tersebut merasa khawatir. Nah, banyak kan sisi yang tidak baiknya bila kita selalu memikirkan yang negatif. Banyak sisi yang tidak baiknya
kalau kita memikirkan hal yang negatif. Ibu ingatkan, apapun yang terjadi tetap berpikiran positif. Bahkan kalau kita berpikiran yang negatif, kalau kita berpikiran yang tidak baik, yang buruk saja, tidak akan mampu untuk mengucap syukur. Bagaimana dia mau mengucap syukur? Ya kan? Hatinya telah dikuasai si jahat, si iblis. Hatinya semua ada yang buruk. Mana mampu dia mengucap syukur? Coba ya, adik-adik ibu, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam hatinya hanya ada pikiran buruk saja. Contohnya ada ibu guru yang menegur dia. Lalu dalam hatinya, ibu guru itu galak. Ibu guru itu cerewet. Aku selalu dimarah. Pasti kamu menganggap ibu guru itu sesuatu yang menakutkan, kan? Nah, apa yang terjadi? Kamu tidak bisa menerima pelajarannya. Yang rugi siapa? Anak-anak ibu, kan? Nah, selalulah berpikiran positif kepada siapapun. Tidak banyak juga orang, ya nak ya, tidak banyak juga di antara kita ketika mampu berpikir dengan logis dan pikiran yang positif dalam menghadapi persoalan. Betul, ya. Kadang kita bila terjadi sesuatu, kita merasa langsung down, ya, tidak mampu. Lalu di pikirannya yang negatif, yang buruk saja. Harusnya kita harus bertambah semangat bila kita berpikiran positif untuk menghadapi setiap permasalahan. Anak-anak ibu, kita harus berpikiran positif. Kalau negatif sudah ada di pikiran kita, menghantui kita, nah ini jalan membuat kita akan jatuh, membuat kita akan tidak kuat, tidak dapat lagi mengucap syukur, tidak dapat lagi bersuka cita. Seperti Ayub. Nah, pernahkah anak-anak ibu mendengar kisah Ayub yang begitu menyakitkan? Ya kan? Kisah Ayub yang dia sangat kaya, Tuhan izinkan semuanya habis apa yang ada dalam pikirannya. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap semangat. Apa katanya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, kan berpikiran positif dia, kan? Lembu, keledainya begitu banyak habis dirampas. Anak-anaknya meninggal pada saat anak-anaknya mengadakan pesta. Bahkan istrinya menjauhinya. Teman-temannya yang dulu dekat, yang bernama Elipas, Bildad, dan Elihu, mereka teman dekat dengan Ayub, mereka menjauh. Tapi apa kata Ayub? Dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang dia rasakan, dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bahkan bukan hanya anak-anaknya, bukan hanya temannya, bukan hanya hartanya. Bahkan diri Ayub sendiri yang menderita penyakit kulit yang sangat mengganaskan. Dia sendiri, Ayub sendiri sudah menderita penyakit kulit, bahkan dia diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Istrinya juga mengatakan, Ayub, tinggalkan saja Tuhanmu itu. Lihatlah, ternak kita, harta kita, bahkan anak kita telah diambil. Tapi Ayub tetap berpikiran positif. Dia tetap tegar, dia tetap setia. Dia berpikiran, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada di pihakku. Saya percaya bahwa Tuhan itu memberkatiku. Nah, dalam penderitaannya, Tuhan melihat kesetiaan Ayub.
Tuhan melihat hati Ayub yang senantiasa berserah kepada Tuhan dan senantiasa berpikiran positif, Tuhan memberkatinya kembali. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Yang tadi anaknya ada jumlah 7, Tuhan berkati lagi 2 kali lipat. Yang ternaknya ada beribu-ribu, Tuhan berkati lagi berlipat-lipat. Nah, ini anak-anak ibu, upah orang yang senantiasa berpikiran positif. Coba kalau tadinya Ayub berpikiran negatif, kalau Ayub mau diajak oleh istrinya meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan juga akan meninggalkannya kan? Tetapi tidak. Dalam hal penderitaan Ayub, Ayub tetap setia. Dalam apa yang dirasakan Ayub, Ayub tetap berpikiran positif. Ibu harapkan anak-anak ibu dari TK, SD kelas 1 sampai kelas 6 senantiasa berpikiran positif. Bila dimarah mama, berpikiranlah positif. Bila ditegur guru, berpikiran positif. Bila terjadi perselisihan antara teman, ya biasa kalau berteman kan mungkin ada perselisihan yang berdebat tentang pelajaran mungkin, atau mungkin sesuatu yang teman kita jahil, ya kita harus berpikiran positif. Berpikiran positif berarti kita memikirkan ini terjadi untuk kebaikan saya. Ini terjadi, saya ditegur, saya dimarahi untuk kebaikan saya. Nah, ibu harapkan anak-anak TK dan SD senantiasa berpikiran positif supaya dapat mengucap syukur, supaya selalu bersukacita di dalam Tuhan. Anak-anak ibu, berpikiran positif akan membuat kita optimis dan tidak kehilangan harapan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, marilah kita pandang segala sesuatu yang kita alami dari sisi positifnya. Jika kita memiliki masalah, datanglah kepada Tuhan. Sebab Ia akan memberikan kelegaan, sehingga kita dapat memiliki kelegaan dengan berpikiran yang positif. Anak-anak ibu yang terkasih, ibu yakin semuanya, apalagi anak-anak yang rajin ibadah ini, yang rajin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pasti senantiasa berpikiran positif. Bagaimana Bu kita dapat berpikiran positif senantiasa? Ayo minta tolong Roh Kudus. Minta tolong Roh Kudus untuk memampukan kita senantiasa berpikiran positif. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh berpikiran positif di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, apapun masalah kami, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa berjalan di jalan Tuhan, berpikiran positif bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kebaikan untuk kami, kebaikan untuk anak-anak Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan orang tua kami yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus jamah, yang mungkin susah ekonomi, Tuhan tolong. Demikian juga Bapak Ibu guru kami, sekolah kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, pakailah anak-anak Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.